Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul CJ7, dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan kehidupan seorang anak dan ayahnya yang hidup dalam garis kemiskinan, yang tinggal di dalam rumah rusak dan tak layak huni. Selain itu, mereka juga kerap kali mendapat diskriminasi serta pembulian. Bagaimana kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak memasuki gerbang sekolah, namun ketika dia baru sampai lobi, dia dimarahi oleh Pak Guru karena penampilannya selalu kotor. Anak tersebut bernama Diki. Dia tinggal bersama ayahnya bernama Choti yang bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya telah lama meninggal dunia. Ketika guru itu terus memarahi Diki, untungnya datang ibu guru cantik bernama Ibu Yuan yang langsung mengambil alih urusan tentang Diki. Selanjutnya, ketika sedang pembelajaran, Pak Guru meminta para siswa untuk menyampaikan cita-cita yang ingin mereka capai. Para siswa tentu menyampaikan cita-cita mulia yang ingin mereka capai. Namun Diki memiliki pernyataan berbeda. Dia malah ingin menjadi orang miskin. Sontak pernyataan Diki menjadi bahan tertawaan para teman-temannya. Diki lalu mengatakan jika ayahnya pernah berpesan walaupun miskin, asalkan punya integritas, tidak berkelahi dan berbicara yang baik, pasti akan lebih dihargai. Pernyataan itu cukup membuat gurunya tersentak. Selanjutnya, ketika waktu istirahat, ada salah satu siswa kaya yang bernama Johnny sedang memamerkan mainan bernama CJ1. Diki yang jarang memiliki mainan tentu sangat tertarik dengan mainan yang dibawa Johnny. Namun ketika dia ingin melihat mainan tersebut, dia malah disingkirkan serta dibully. Tabiat Johnny yang seperti itu memang sudah sering dia lakukan, tak hanya kepada Diki tetapi juga kepada siswa lainnya. Pada kali ini, korban Johnny adalah siswa berbadan bongsor bernama Maggie yang dihina oleh Johnny. Sementara itu, ayah Diki yang sedang bekerja di sebuah proyek mengajukan pinjaman kepada mandornya untuk membeli kipas angin karena dia merasa kasihan pada Diki, setiap malam dia harus kepanasan. Akhirnya, pada malam harinya ayah Diki berhasil membawakan sebuah kipas angin. Namun sayang, baru sebentar dinyalakan, kipas itu langsung rusak. Diki pun langsung menyalahkan ayahnya karena dia mudah ditipu. Tak hanya itu, Diki juga mengumpat ayahnya dengan kata-kata bodoh. Mendengar perkataan tersebut, ayahnya marah dan langsung menasehati putranya itu. Karena baginya, walaupun orang miskin, dia tak boleh berbicara seenaknya dan harus bersikap sopan dan santun. Pada keesokan harinya, Diki dihukum ketika pelajaran olahraga karena dia tak punya sepatu olahraga. Selain Diki, ternyata Maggie juga dihukum karena tidak membawa sepatu olahraga. Namun dari obrolan mereka, diketahui bahwa sebenarnya Maggie membawa sepatu olahraga, namun dia sengaja tak memakainya karena Maggie ingin menemani Diki dihukum. Dari obrolan itu pula terlihat kalau Maggie menyukai Diki. Sepulang dari sekolah, Diki meminta dibelikan sepatu pada ayahnya agar dia tak dihukum lagi saat pelajaran olahraga. Selanjutnya, untuk menghibur diri, mereka biasa menonton televisi di sebuah toko elektronik. Dalam suatu acara TV, diberitakan adanya fenomena piring terbang atau UFO yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang. Tapi, tampaknya Diki sudah bosan dengan acara TV, sehingga dia pergi ke sebuah gerai mainan, dan dia melihat mainan CJ1 seperti milik Johnny. Sebagai seorang anak, tentu dia ingin memiliki mainan tersebut. Namun sayangnya, ayahnya tak memiliki uang sepeser pun, tapi Diki terus merengek minta mainan tersebut, sehingga ayahnya pun marah.
Diki yang kecewa tidak dibelikan mainan pun menangis dan berlari ke taman. Ayahnya pun sontak langsung mengejar putranya itu. Dan di taman, Diki bertemu dengan Bu Yuan, si bu guru cantik dan baik hati. Akhirnya mereka pun mengobrol mengenai perkembangan Diki di sekolah serta perilaku Diki. Pada malam harinya, Chouti mencari sepatu olahraga untuk Diki di tumpukan barang bekas. Tanpa sadar, ternyata di tempat tersebut ada piring terbang atau UFO yang akan lepas landas. Dan sebelum pergi, UFO tersebut menjatuhkan sebuah bola hijau yang langsung diambil oleh Chouti untuk dibawa pulang. Pada pagi harinya, Diki membawa bola itu ke sekolah dan memamerkan pada teman-temannya termasuk pada Johnny. Bola itu diberi nama CJ7. Tapi mainan tersebut hanya mendapat bulian dari Johnny yang membuat Diki kesal dan memukul Johnny. Namun Johnny tak tinggal diam. Dia lalu memanggil anak buahnya yang bertubuh besar dan menghajar Diki. Akibatnya Diki babak belur dan baju seragamnya pun rusak. Sesampainya di rumah, Diki dimarahi oleh ayahnya karena dia berkelahi dan membuat seragam satu-satunya pun rusak. Selanjutnya, secara tak sengaja, Diki menekan antena CJ7 dan tak lama kemudian CJ7 dapat bergerak sendiri serta berubah seperti boneka anjing. Sontak Diki pun berteriak karena mengira CJ7 berubah jadi hantu. Ayahnya pun yang merasa risih dengan teriakan Diki lalu mengurungnya di lemari selama beberapa saat. Dari kejadian tersebut dapat diketahui jika CJ7 bukanlah benda biasa, tapi dia adalah seekor anjing alien yang dapat mengubah apel busuk menjadi apel segar. Karena kehebatan CJ7, Diki sampai bermimpi kalau CJ7 dapat membantunya di segala hal. Bahkan dapat membantunya mendapat nilai 100 dalam ujian. Pada keesokan harinya, Diki ingin menguji kehebatan CJ7 seperti yang ada pada mimpinya. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, malah CJ7 memberi tembakan pup pada Diki yang membuat Diki pun marah. Diki lalu membenamkan CJ7 ke air, tapi CJ7 malah membalas dengan tembakan pup yang sangat banyak yang menyebabkan tubuh Diki penuh dengan kotoran. Akibatnya Diki dimandikan di taman oleh petugas kebersihan sekolah. Karena hal itu, Diki semakin marah pada CJ7 hingga akhirnya membuang CJ7 ke tempat sampah. Tapi tak lama kemudian Diki menyesali perbuatannya itu dan kembali untuk mengambil CJ7, namun dia terlambat karena isi sampah itu sudah diangkut oleh truk sampah. Diki pun pulang sambil menangis karena merasa bersalah karena telah membuang CJ7. Ketika sampai di rumah, Diki kaget karena CJ7 ternyata sudah ada di rumah. Tak hanya Diki, Chouti pun kaget melihat keanehan tingkah laku CJ7. Setelah itu, saat Diki dan Chouti sedang tidur, tubuh mereka penuh keringat karena cuaca yang sangat panas. CJ7 yang melihat hal itu lalu memperbaiki kipas angin yang rusak dengan kekuatannya. Pada hari berikutnya, Diki mengajak CJ7 ke sekolah, namun Johnny melihat tingkah laku CJ7 sehingga dia tertarik melihat CJ7. Tentu hal itu tidak diizinkan oleh Diki, tapi karena kalah jumlah, akhirnya CJ7 tertangkap. Johnny langsung mengacak-acak CJ7 karena penasaran. Diki pun langsung meronta dan hendak memukul Johnny, tapi tangannya ditahan oleh anak buah Johnny. Ketika anak buah Johnny akan berbalik menyerang Diki, Maggie pun datang untuk membantu Diki, sehingga perkelahian tak dapat dihindarkan hingga dipergoki oleh Pak Guru. Akibat hal itu, mereka semua dihukum di tengah lapangan. Hukuman tersebut ternyata membawa dampak positif. Mereka yang tadinya saling bermusuhan, sekarang mereka jadi bersahabat. Diki juga menunjukkan kepintaran CJ7 pada teman-temannya itu. Selanjutnya, ketika Diki hendak berangkat sekolah, dia memberikan nilai hasil ujiannya yang mendapat nilai 100. Ayahnya pun sangat senang dengan prestasi putranya itu. Dia lalu memamerkan prestasi itu pada teman kerjanya termasuk pada bosnya. Tapi bosnya tidak percaya dan menuduh jika anaknya mendapat nilai 100 karena menyontek. Chouti pun marah dengan perkataan itu dan hampir memukul bosnya. Bosnya mengatakan jika anaknya telah berbohong karena mengubah nilai 0 menjadi 100. Akibat perilaku Chouti pada bosnya, akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya.
Chouti memarahi Diki karena telah berbohong. Diki mengatakan hal itu dia lakukan karena khawatir ayahnya kecewa pada Diki. Akhirnya Chouti menyita CJ7 dan membuat perjanjian dengan Diki. Apabila dia berhasil mendapat nilai ujian di atas 60, maka dia boleh mengambil CJ7 kembali. Karena berangkat terburu-buru, Diki sampai melalaikan bekal makan siangnya, sehingga Chouti harus mengantarkannya ke sekolah. Di sana, dia bertemu dengan Bu Yuan yang membuat Chouti terkesima dengan kecantikannya. Kemudian Chouti meminta tolong Bu Yuan untuk memberikan bekal itu pada Diki. Bu Yuan yang memang perhatian pada Diki menawarkan diri untuk membantu Diki belajar. Selanjutnya, karena perjanjian itu dan bantuan dari Bu Yuan, membuat Diki menjadi rajin belajar dan berhasil mendapat nilai 65 pada ujian berikutnya. Sementara itu, Chouti kembali ke proyek untuk meminta maaf pada bosnya, serta kembali melamar pekerjaan di proyek tersebut. Bosnya yang ternyata orang baik, memaafkan Chouti dan menerimanya bekerja kembali. Namun saat dia sedang bekerja, Chouti mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya meninggal dunia. Di sisi lain, Diki yang sangat senang dengan hasil ujiannya akan memamerkan pada ayahnya bahwa dia sudah berhasil. Namun naas bukan sanjungan atau pujian, namun berita duka yang dia dapatkan. Mendengar berita itu, Diki sangat terpukul karena dia hanya memiliki seorang ayah. Sementara itu, CJ7 yang berada di dalam tas Chouti keluar dan melihat Chouti sudah jadi mayat. CJ7 kemudian berusaha menghidupkan Chouti dengan energi yang dia miliki. Pada keesokan harinya, Diki kaget melihat ayahnya tidur di sampingnya. Diki pun langsung memeluk ayahnya dan berjanji tak akan nakal lagi. Sementara itu, CJ7 kehabisan energi karena kekuatannya telah digunakan untuk menghidupkan Chouti, sehingga CJ7 berubah menjadi boneka biasa. Mereka yang kaget melihat perubahan CJ7 melakukan segala cara untuk menghidupkan kembali CJ7, namun usaha mereka tidak berhasil. Sebagai gantinya, Diki menjadikan boneka CJ7 sebagai penyemangat belajarnya agar lebih giat. Dia juga kemana-mana membawa CJ7. Hingga pada acara piknik sekolah, mereka tampak bahagia dan benih-benih cinta pun tumbuh dalam hati Chouti pada Bu Yuan. Tak lama kemudian, muncul piring terbang dan setelah itu muncul banyak anjing alien yang seperti CJ7 dengan warna beragam. Seperti itulah kisah seorang anak dan ayahnya yang hidup dalam garis kemiskinan, namun kehidupan mereka berubah ketika menemukan boneka alien atau yang disebut CJ7. Memiliki rencana yang tertata akan melatih jati diri menyisihkan hal tak berguna. Dengan menjelajah ritme kehidupan yang bisa memicu semangat tinggi untuk membongkar masa depan misterius tanpa putus asa. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.